Pada kesempatan kali ini, aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak kalian ya guys. Oh iya, sebelum masuk ke teka-tekinya, aku mau kasih tahu jawaban teka-teki yang kemarin nih. Jadi pemadam kebakaran yang palsu adalah yang ini guys. Karena ada bercak darah dan dia membawa kawat yang tajam ya, bukan selang air ataupun kapak tuh. Kalian udah siap belum? Kalau udah, yuk capcus, langsung kita mulai. Teka-teki pertama. Rando adalah seseorang yang seneng banget berolahraga guys. Pada Senin sore, dia ditemukan meninggal di rumahnya dengan luka di bagian kepala belakang. Polisi pun langsung datang ke TKP untuk memeriksa Rando dan mencari petunjuk di sana. Namun polisi nggak menemukan sama sekali barang bukti di TKP guys. Tapi polisi mendapat informasi kalau ada 3 temannya yang terakhir bertemu dengan mereka tuh. Yang pertama Zidan. Dia berkata, aku memang terakhir bertemu dengan Rando untuk mengajaknya bermain futsal pada hari Rabu pak. Yang kedua Septian. Dia bilang, kita berdua emang tadi pagi habis nge-gym bareng pak. Yang ketiga Adrian. Dia berkata, aku memang ada janji dengannya untuk latihan baseball berdua pak. Tapi sampai sekarang dia nggak ada kabar sama sekali. Setelah polisi menemui 3 orang tersangka, akhirnya polisi pun mengetahui siapa yang telah membunuh Rando guys. Menurutmu dari 3 orang itu siapa nih yang telah melakukannya? Aku beri kamu waktu 10 detik untuk menjawabnya ya guys. Udah nemu belum siapa pelaku pembunuhan si Rando? Jadi pembunuhnya adalah Adrian tuh. Karena kalau kamu perhatikan dengan jeli, kamu akan melihat bahwa terdapat pukulan baseball yang memiliki darah ya guys. Hayo, kamu jawabnya apa nih? Coba dong tulis di kolom komentar. Selamat buat kamu yang berhasil menjawab dengan benar ya. Yuk kita langsung aja ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Suatu hari pada saat masuk awal semester di sekolah, terjadi hal yang sangat menggegerkan. Kepala sekolah ditemukan gak sadarkan diri di ruangannya guys. Beberapa saat kemudian, polisi pun datang untuk ngecek apa yang telah terjadi pada kepala sekolah. Setelah ngecek korban, polisi mencurigai 3 orang tersangka yang diduga melakukan pembunuhan tuh. Mereka semua punya alasan untuk membela dirinya masing-masing guys. Penjaga sekolah bilang, aku emang datang paling pagi di antara orang-orang di sini. Tapi aku sama sekali nggak bertemu kepala sekolah dari tadi, karena aku harus menyiapkan kelas untuk digunakan. Guru matematika bilang, aku nggak tahu apa yang terjadi pak. Aku hari ini lagi memberikan ujian pada anak-anak. Guru bahasa bilang, aku dari tadi sedang berkenalan dengan anak-anak pak, dan mereka sangat senang karena bisa kembali bersekolah. Dari alasan mereka, menurutmu siapa nih yang telah berbohong? Aku hitung mundur 10 detik dari sekarang. Udah tahu siapa yang telah berbohong? Yap, selamat buat kamu yang menjawab guru matematika ya. Karena hari ini adalah hari pertama bersekolah. Tapi kenapa dia melakukan ujian ya? Mungkin karena panik dia jadi berbohong guys. Buat kamu yang masih salah, tetap semangat ya. Masih ada teka-teki selanjutnya kok. Yuk kita capcus ke teka-teki ketiga.
Teka-teki ketiga. Pada hari Selasa, Retno ingin pergi ke rumah kakaknya yang ada di Jakarta guys. Saat di pertengahan jalan, dia ingin sekali buang air dan dia mampir ke pom bensin. Beberapa saat kemudian, dia ditemukan tewas ditikam di bagian dadanya. Polisi pun mencurigai beberapa tersangka yang ada di sana. Orang pertama berkata, "Aku nggak tahu apa yang terjadi padanya, Pak. Aku di sini lagi istirahat sejenak untuk menghilangkan rasa ngantuk." Orang kedua bilang, "Aku nggak mengerti kenapa dia bisa dibunuh, Pak. Aku di sini sedang nunggu temanku mengisi bensin sambil ngerokok." Orang ketiga berkata, "Aku dari tadi cuma berada di musola untuk melaksanakan sholat karena aku belum sholat. Aku nggak tahu soal pembunuhan itu, Pak." Dari alasan masing-masing tersangka, menurutmu siapa nih yang telah berbohong? Aku akan kasih kamu waktu 10 detik untuk kamu cari pelakunya ya. Jadi pelakunya adalah orang yang kedua guys. Ngapain dia bilang kalau dia nunggu temannya ngisi bensin sambil ngerokok? Pastinya security di sana udah negur dia ya. Mungkin karena nggak mau ketahuan jadinya dia bohong tuh. Hayo, siapa nih yang jawabannya sama kayak aku? Coba tulis di kolom komentar ya guys. Yuk kita lanjut ke teka-teki berikutnya. Teka-teki keempat. Pada Rabu malam di kota terjadi pemadaman listrik yang cukup lama guys. Ketika listrik kembali menyala, polisi mendapatkan telepon bahwa telah terjadi pembunuhan di salah satu rumah di sana. Saat polisi tiba di TKP, polisi menanyakan para penghuni di sana apa yang mereka lakukan saat listrik padam. Rajib berkata, "Saat kejadian aku lagi membuat kopi di mesin otomatis, Pak. Aku sangat sedih kenapa ada orang yang tega menikam dia." Risma berkata, "Saat kejadian aku sedang berada di kamar mencoba untuk tidur. Tapi aku nggak bisa tidur karena ada suara gemuruh terjadi di luar." Daniel berkata, "Saat kejadian aku lagi ada di luar karena di dalam rumah sangat gerah, Pak. Jadi aku nggak tahu kenapa dia bisa terbunuh." Nah, setelah mendengar alasan mereka semua, polisi dengan cepat mengetahui kalau salah satu di antara mereka ada yang berbohong guys. Coba kamu cari siapa pelakunya dan aku akan hitung mundur 10 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum siapa yang udah berbohong? Jadi jawabannya adalah si Rajib guys. Ngapain dia buat kopi menggunakan mesin? Sedangkan di kota itu sedang terjadi pemadaman listrik ya. Udah pasti dia berbohong tuh. Hayo, siapa nih yang jawabannya sama kayak aku? Coba tulis di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Pada Kamis pagi, polisi mendapatkan telepon dari seseorang dan mengatakan kalau temannya telah terbunuh. Polisi pun langsung menuju TKP guys. Ketika udah sampai, polisi langsung menanyakan apa yang telah terjadi. Temannya berkata, "Aku tidak mengerti apa yang terjadi, Pak. Saat aku berkunjung, dia sudah tergeletak seperti itu." Polisi langsung melihat si korban dan terdapat seorang pria yang ditemukan tewas dengan pistol di dekatnya. Polisi juga menemukan alat perekam di sampingnya tuh. Karena penasaran, polisi pun langsung menekan tombol play dan mendengar suara, "Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi." Dan kemudian ada suara tembakan. Setelah mendengarkan rekaman itu, polisi langsung tahu kalau dia telah dibunuh dan bukan bunuh diri. Menurut kalian, kenapa seperti itu? Coba kalian cari jawabannya dan aku akan kasih kamu waktu 10 detik dari sekarang.
Kalian udah menemukan jawabannya belum nih? Jadi jawabannya, jika dia bunuh diri, siapa yang memberhentikan rekaman itu? Udah pasti ada orang yang melakukan hal tersebut tuh. Kalian jawab apa nih? Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut aja ke teka-teki yang terakhir. Teka-teki ke-6. Di teka-teki terakhir ini menampilkan dua orang yang merupakan seorang guru guys. Diketahui salah satu di antaranya adalah seorang penjahat yang sedang menyamar loh. Coba kalian perhatikan salah satu di antara mereka ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Aku beri waktu 10 detik untuk menjawab. Gimana? Udah ketemu belum? Kalau udah, coba kasih tahu aku di kolom komentar ya guys. Nah, itu dia teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaannya dan jawabannya benar semua? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out.